Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 373 menabrak mobil mewah. Jenny tertegun, lalu terburu-buru berkata, "Rino, sudah salah arah, hotelnya di sebelah sana." Pada saat ini, Rino Su berkata dengan tertekan, "Kak, kita bukan ke hotel ini, kita makan di seberang sana." Rocky mendongak, hanya melihat seberang sedang pembongkaran, tetapi masih ada beberapa toko yang belum tutup. Di depan pintu salah satu warung, tertulis beberapa huruf warna merah dengan kertas putih. Restoran Mas. Di depan pintu, diletakkan beberapa meja bundar besar. Sekelompok pekerja migran yang bertelanjang dada, sedang makan dengan gembira. Jenny yang bersiap untuk pamer, langsung tercengang. Senyuman di wajah kerabat keluarga Su juga membeku. Rino Su berkata sambil tersenyum dengan santai, "Kita tidak pergi ke Hotel Emperor, tidak enak dan mahal lagi. Meskipun restoran Mas kecil, tetapi aku berani jamin rasanya adalah nomor pertama di kota Wasa. Hari ini aku yang mentraktir, kalian pesanlah sepuasnya." Beberapa kerabat keluarga Su saling memandang, ekspresi mereka sulit dipahami. Setelah sekian lama, ternyata Rino Su mengundang semuanya makan di restoran dengan harga terjangkau. Jenny langsung panik, dia baru saja memotret sebuah foto lalu mengirimkannya ke grup WeChat. Semua teman di grup bersorak bersama, dan sedang menunggunya memotret hotel bintang 5. Dia segera berkata, "Aku tidak mau makan di toko pekerja migran seperti ini, aku mau pergi ke hotel bintang 5. Kak, tidak enak di sana." Rino Su segera memutar setir mobil. "Aku sudah mengirim ke grup WeChat, jika tidak ke sana, aku sangatlah kehilangan muka." Jenny marah dan panik, mendekat lalu merebut setir mobil. Rino cepat putar balik. Rino Su juga terkejut, segera memutar setir. Kedua orang merebut setir mobil van berliku-liku lalu menabrak. "Ke sana." Alicia mendongak dan segera berteriak, "Awas." Rocky bereaksi cepat, segera menarik Jenny, dan membanting setir. Tetapi sudah terlambat. Tabrakan. Dalam jeritan semua orang di dalam mobil van menabrak mobil Rolls-Royce Phantom tipe terbaru. Sesuai gaya inersia menerobos ke depan, dan langsung menabrak mobil mewah ke pohon di pinggir jalan. Dalam mobil penuh dengan jeritan, Rino Su juga terbentur ke kaca jendela, kepalanya berdarah. Untungnya ada sabuk hijau di jalan, mengurangi kekuatan menerobos orang lainnya yang di dalam mobil van Wuling tidak ada yang terluka. Jenny terkejut sampai wajah memucat, setelah tersadarkan, segera memarahi Rocky, "Semua ini karena kamu, dasar sampah, jika kamu tidak merebut setir, bagaimana bisa tabrakan?" Rocky berkata dengan suara dalam, "Tidak memutar setir, kita sudah mati dari awal." Beberapa truk besar lewat di samping, jika bukan karena gerakannya cepat, mobil van akan langsung menabrak truk, dan mereka akan tewas. Jantung Dewi tiba-tiba berdebar, berpikir akhirnya sudah aman, tetapi begitu dia melihat ke sana, jantungnya langsung tenggelam lagi. Hanya melihat mobil Rolls-Royce Phantom di depan, badan mobilnya sudah cekung, kaca jendela pecah dan berserakan di tanah. Alicia juga ketakutan sampai berkeringat dingin, bergumam, "Mampuslah. Menjual kita semua, juga tidak sanggup ganti rugi." Hanya melihat kedua orang keluar dari mobil Rolls-Royce, semuanya tidak terluka, tetapi tampaknya juga lumayan terkejut. Wajah supir ketakutan, berjalan ke samping mobil van, lalu berteriak, "Bagaimana kalian mengemudi mobil?" Rino Su ketakutan, tidak berani keluar dari mobil, seluruh orang di dalam mobil tidak berani berbicara.
Ini adalah mobil seharga puluhan miliar, siapa yang sanggup ganti rugi? Tepat pada saat ini, Jenny tiba-tiba berkata, "Rino, kamu begitu sukses di kota Wasa, untuk apa takut padanya? Plat nomor mobilnya adalah luar kota." Ternyata adalah mobil luar kota. Mata Alicia bersinar. Jenny membuka pintu, lalu berkata dengan galak, "Bagaimana kami mengemudi mobil? Kamu yang bagaimana mengemudi? Sudah menabrak mobil kami, jika hari ini tidak ganti rugi, jangan harap bisa pergi." Mata supir melebar, wajahnya tercengang. Ada apa dengan wanita tua ini? Dirinya adalah korban, dan dia malah yang marah. Jenny selesai memarahi tiba-tiba bergegas ke mobil Rolls-Royce di depan dan membenturkan dirinya, kemudian berbaring di tanah, dan mulai berteriak, "Cepat panggil ambulans, aku sudah mau mati." Perilakunya membuat supir menjadi gugup, langsung bercucuran keringat dingin, dan berkata dengan gagap, Bibi, kamu sendiri yang membentur kemari, dan juga tadi kamu masih baik-baik saja." Jenny berbaring di tanah, sambil berteriak sambil memarahi. "Kamu yang menabraknya, aku ditabrak olehmu sampai luka internal. Sekarang kepalaku sakit, perutku sakit, seluruh tubuhku sakit. Aku beritahu kamu, hari ini kami begitu banyak orang, jangan harap kamu bisa melarikan diri." Selesai berkata, dia segera mulai berteriak. "Semuanya lihatlah, mobil mewah menabrak orang sampai mati, anak orang kaya ingin tabrak lari. Masyarakat menjadi semakin buruk, orang kaya menindas wanita tua." Sekelompok kerabat keluarga Su juga turun dari mobil, melihat penampilan Jenny, juga langsung mengerti, semuanya mulai mengepung dan mengkritik supir itu. Alicia menarik Rino Su yang kepalanya berdarah, juga ikut berteriak, "Semua lihatlah, datang lihatlah. Orang kaya menindas orang miskin, menindas orang tua tidaklah berhati nurani. Orang di jalan tidak mengetahui kejadian sebenarnya, juga ikut berkumpul dan memarahi supir. Supir adalah seorang pemuda yang berusia sekitar 20 tahunan, mana mungkin berjumpa kejadian seperti ini, ketakutan sampai seluruh tubuh berkeringat dingin, dan terus memohon. Rocky duduk di dalam mobil van, tak bisa berkata-kata. Dewi juga merasa sangatlah malu, tidak disangka tindakan pemerasan di TV, ternyata ibu kandung sendiri menjadi tokoh utamanya. Sekarang dia keluar dari mobil juga salah, duduk di dalam mobil juga salah, seluruh tubuhnya tak berdaya. Supir ketakutan, terburu-buru berkata, "Kalian pergilah, tidak menyuruh kalian ganti rugi lagi. Aku akan menjemput bosku untuk perjamuan, tidak boleh menunda waktunya." Tepat pada saat ini, sebuah mobil Mercedes-Benz hitam melaju kemari, lalu seorang pria dan wanita yang berjalan keluar dari mobil. Rino Su begitu melihat langsung menyapa, "Sinta, sebelah sini." Dewi duduk di dalam mobil, lalu dengan cepat memperkenalkan kepada Rocky, dia adalah putri paman, namanya Sinta, sebelah adalah pacarnya, bernama Winston. Winston adalah wakil direktur perusahaan farmasinya perusahaan Hedik, bertanggung jawab atas area ini. Sinta segera kemari, lalu bertanya, "Apa yang terjadi?" Alicia terburu-buru menarik putrinya, lalu menceritakan ulang kejadiannya, dan masih sengaja memutarbalikkan fakta, mengatakan itu adalah tanggung jawab mobil Rolls-Royce. Seluruh tubuh supir itu dipenuhi keringat, segera melangkah maju untuk menyanjung, dan berkata kepada Winston, "Tuan Winston, kami adalah perusahaan farmasi dari luar kota, kali ini datang ke kota Wasa untuk membicarakan kerjasama dengan perusahaan Hedik, mohon Anda bermurah hati." Sinta melihat kepala Rino Su berdarah, langsung berkata dengan tidak puas, "Ayah sudah terluka, Winston, hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Winston begitu melihat mobil Rolls-Royce, wajahnya terkejut, kemudian melirik sekilas plat mobil, mengenali itu plat kota Babel, langsung menunjukkan ekspresi yang buruk. Tempat kecil di daerah terpencil seperti itu, semuanya adalah orang yang mendadak kaya. Orang yang mendadak kaya seperti ini, adalah orang Wong Deso di kota Wasa. Dia sama sekali tidak menaruhnya dalam pandangan, berkata dengan dingin, kalian ingin bekerja sama dengan perusahaan Hedik. Supir berkata sambil tersenyum. Menyanjung, semua adalah orang sendiri, mohon bantuan Tuan Winston. Hehe. Winston tertawa dingin, lalu berkata dengan santai, perusahaan yang ingin bekerja sama dengan Hedik sangatlah banyak. Kamu termasuk apa? Menabrak ayah pacarku, dan bibi Jenny juga terluka. Apakah kamu merasa hal ini bisa selesai begitu saja? Supir tidak menyangka sanjungannya ditolak bercucuran keringat, lalu berkata dengan ragu, ini juga bukan salahku. Kamu yang putuskan atau aku yang putuskan? Winston tersenyum datar, berkata kalian ingin kerjasama dengan perusahaan Hedik, bukan? Kalau begitu, kalian sudah boleh kembali sekarang. Perusahaan Hedik tidak akan bekerja sama dengan kalian. Begitu supir mendengar tidak akan bekerja sama, langsung terkejut, dan terburu-buru berkata, Tuan Winston, maaf, aku yang salah berbicara tadi. Aku bersedia mengganti biaya perbaikan mobil van ini. Begitu melihat supir mengalah, kerabat keluarga Su langsung heboh, lalu mulai menyanjung Alicia. Menantumu sungguh hebat, beberapa kata saja sudah membuat supir ini ketakutan. Sungguh orang yang berkemampuan, masih menantumu yang berhasil mengatasinya. Mengapa suami Dewi duduk di dalam mobil dan tidak turun? Apakah dia ketakutan? Kamu sungguh menemukan menantu yang baik. Tidak seperti Ro. Ro apa itu, bersembunyi di dalam mobil dengan ketakutan. Mendengar ini, Jenny menjadi masam dan marah. Semua salahkan putrinya buta, mencari Rocky seorang sampah seperti ini. Lihatlah menantu orang yang begitu berkemampuan. Dia sangat marah dan berkata kepada Andrew, setelah pulang, suruh putrimu bercerai. Mencari seorang tak berguna seperti ini, membuatku kehilangan muka. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.